Gadis ini rambutnya tersangkut pada seorang pemuda yang membuat mereka jadi berdekatan dan menempel seperti perangko satu sama lain. Pemuda ini menjadi salah tingkah. Gadis ini bertanya mengapa bisa begitu. Baijan menjelaskan bahwa sebuah mobil hampir menabraknya. Sebelum kejadian tadi, dari kejauhan ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi akan menabrak seorang anak kecil. Namun Baijan berhasil menyelamatkannya. Mobil itu juga akan menabrak Laksmi. Tapi dengan cepat Baijan berhasil menarik tangannya, sampai mereka berdua pun jatuh di lapak jualan pedagang kaki lima dan berguling-guling. Setelah kejadian itu, keesokan harinya saat Laksmi berada di atas rumah, beberapa pacar dari adik-adik Baijan datang menemui. Mereka menyapa Laksmi, lalu bertanya, apa dia mengenali Baijan yang berambut panjang? Ya, jawab Laksmi. Gadis ini berusaha menjelaskan bahwa mereka adalah pacar adik-adiknya. Laksmi merasa tidak percaya karena mereka belum pernah bercerita sebelumnya. Gadis ini juga berkata, siapapun tidak boleh tahu tentang ini, bahkan Baijan kakak mereka. Laksmi memberikan nasihat, mengapa tidak mengirim para tetua untuk memberitahukannya. Namun gadis ini menjelaskan, karena hal itu mereka kemari. Mengapa aku, ucap Laksmi, tapi terserah kalian, dan aku tidak akan melakukannya, karena itu bukan urusanku. Gadis ini berkata, semua ada hubungannya denganmu, dan aku akan menjelaskannya. Setelah itu, dia memanggil para pemuda yang sedang menunggu di tangga ini. Di saat para adik-adik Baijan ini mendekat, gadis ini menjelaskan bahwa dulu Baijan memiliki seorang kekasih. Ya, ucap Is, waktu mereka masih kecil. Namun sekarang hubungan itu sudah putus. Bahkan Baijan tidak menikah karena adik-adiknya. Dan sekarang mereka pun sama tidak mau menikah karena sang kakak, ujar gadis ini. Sekarang bagaimana untuk memberitahukan kakaknya bahwa adik-adik dia ingin menikah? Terutama untuk seorang kakak yang tidak ingin menikah, timpal seorang gadis. Yang membuat Laksmi kaget dan bertanya mengapa dia tidak ingin menikah. Namun semua orang membisu dengan pertanyaan itu. Lalu Laksmi mengatakan akan berusaha untuk membantu mereka. Tapi seketika itu gadis-gadis ini mengancamnya. Jika dia tidak bisa membantu mereka, maka dia juga tidak dapat membantu dirinya sendiri untuk menikah dengan Baijan. Kemudian terjadilah kesepakatan di antara mereka.